kembali sama aku Ayu. Kali ini aku mau info sedikit terkait masker Yura yang lagi happening sekarang, dan gimana sih tips dan trik cara memilih masker organik yang aman untuk kulit. Just enjoy my video. Ini aku mau menginfokan sedikit terkait masker Yura yang lagi happening. Jadi kenapa sih happening? Jadi ada diberitakan, diinfokan itu udah banyak banget. Kamu bisa cek, nanti aku juga infokan di tautan di deskripsi, dan aku info sedikit cuplikannya di sini ya. Jadi itu tuh ada pabrik yang lokasi di perumahan. Memang itu pabrik sih. Apa sih maksudnya pabrik? Jadi ini itu rumah yang dijadikan pabrik yang memproduksi masker. Maskernya ini dengan omset 1 bulan di sekitar 60 sampai 100 juta. Dimana itu tuh dia udah berlokasi di situ 1 tahun, sedangkan company-nya itu sudah menjalankan, sebenarnya usahanya itu udah 4 tahun, tapi dia baru pindah ke situ selama 1 tahun. Ini cuplikannya ya, kalau kalian bisa lihat. Jadi di situ tuh aku ngelihat memang di situ dibuat dengan menggunakan bahan-bahan seperti tepung beras, kemudian memang ada kayak bungkus-bungkus si maskernya. Jadi info dari detik.com itu bahwa memang itu tuh apa sih, masker apa sih lagi dibuat. Yang pertama Yora, kemudian yang kedua NHM, yang ketiga Yoleskin, dan Akone yang keempat ya. Jadi sebenarnya di sini kita mau cek sih, sebenarnya benar nggak sih si Yora ini apa belum BPOM. Jadi kita lihat ya di sini. Kalian bisa cek sendiri, itu gampang banget. Pertama, buka pom.go.id, kemudian langsung ke cek produk. Terus habis dicek produk itu kalian ketikin aja nama mereknya Yora. Jadi setelah dicek itu yang muncul ketika diketikkan Yora itu adalah Yora, mereknya itu Yora Glow Skin. Jadi merek skincare, dan nama PT-nya tuh PT Amanah Cantik Indonesia yang lokasinya itu ada di Makassar. Jadi setelah dicek NA-nya itu memang Yura Glow Skin, dan isi produknya itu skincare itu kayak day cream, night cream, toner kayak gitu, dan tidak ada NA yang satupun NA yang berbentuk masker ya. Jadi Yora yang muncul itu Yora yang lain, dan itu PT yang berbeda, yang sudah ber-BPOM itu berbeda, yang sedangkan yang masker ini belum ada nomor BPOM-nya. Nah, sedangkan kalau yang tadi disebutkan si Akone itu, kita cek aja. Jadi si Akone itu tuh kamu cek aja mereknya, terus ke Akone, dan di situ memang BPOM-nya baru keluar di akhir bulan Januari, dimana baru beberapa hari yang lalu ya kan. Oke, jadi apa sih yang bisa kita dapat dari sini? Kesimpulannya itu memang Yora belum ber-BPOM, tapi si Akone itu sudah ber-BPOM. Nah, kenapa sih kamu pikir deh, kenapa sih pabrik dengan omset 60 sampai 100 juta 1 bulan tidak daftarin BPOM dari pertama kali launching produk ya? Kenapa? Jadi gini, teman-teman. Jadi kamu kalau punya masker organik atau punya brand apapun itu, kan kalau mau dapat izin edar itu mesti ke BPOM ya kan. Nah, kalau kamu mau dapetin izin edar di BPOM, kamu itu mesti produksi di pabrik yang ada. Aku ini seorang apoteker, jadi memang yang biasa handle di bahan baku, raw material, kosmetik ya. Jadi kalau mau dapat BPOM gimana sih? Kamu mesti produksi di pabrik yang ada CPKB-nya. Apa sih CPKB itu? Cara pembuatan kosmetik yang baik ya. Kenapa sih mesti di pabrik yang ada CPKB-nya? Karena memang itu SOP-nya, standard of prosedurnya. Kenapa sih pabrik dengan omset 60 sampai 100 juta 1 bulan nggak mau maklon di pabrik yang ada CPKB-nya? Satunya alasan kalau menurut aku pribadi adalah terkait budget ya.
Jadi kamu kalau mau maklon di tempat yang ada CPKB-nya itu, kamu akan dikenakan biaya maklon, dan bahan baku yang digunakan memang harus sesuai dengan aturan BPOM. Dimana which is kalian kalau misalnya pengen tahu gimana sih cara masker organik aku agar ngurus izin edar BPOM, nanti kalau ada yang banyak komen dan nge-like di bawah, aku akan coba jelasin ya next video gimana. Nah itu sih budget. Jadi di tempat maklon yang ber-BPOM itu kamu harus ngeluarin budget buat BPOM dan budget buat bahan baku yang sesuai dengan standar POM itu. Jadi otomatis ketika kamu ngeluarin budget lebih untuk itu, jadi harga yang harga dari produk itu tuh akan naik ya, karena ada buat maklon, untuk bahan baku yang sesuai dengan aturan BPOM gitu. Tapi why not sih kamu nggak beli masker yang ada BPOM-nya dengan jauh lebih aman. Karena sebenarnya even kamu beli masker organik yang kemasannya yang lucu banget, kan kamu nggak tahu itu gimana cara produksinya ya kan. Kita semua nggak tahu ya, wallahu alam ya kan. Jadi langsung aja ke tips dan triknya gimana cara kamu beli masker organik yang aman. Yang pertama, pastikan ada BPOM-nya. Walaupun dia bilang ini aman banget kok organik, tapi belum ada BPOM, please pastikan ada BPOM-nya. Aku nggak munak sih, cuman aku juga pernah pakai yang tidak ber-BPOM ini. Popeo lah gimana bacanya ini. Aku pilih yang vulkanik dan jujur ini bikin jerawat batu gitu. Sumpah aku sedih banget karena cuma masker doang ini bikin jerawat batu. Nah akhirnya kayak aku maju mundur lagi. Terus aku juga pernah coba yang Masyonit, terus tapi ya gitu masih kayak. Tapi sekarang kita harus beralih ke yang BPOM guys ya. Nah misalnya kalau kalian udah dapet nih nomor BPOM-nya, nah kalian smart ya, kalian cek nomor BPOM itu langsung ke website POM ya. Jadi memang ada beberapa nomor izin edar juga yang dipalsukan. Jadi seperti contohnya tuh si kosmetik day cream, night cream, clean skin. Jadi katanya itu memang BPOM-nya tuh dipalsukan. Jadi ya be smart, kalian kalau udah ada nomor BPOM cek, lanjut lagi ke website BPOM-nya. Kalau aman berarti aman digunakan. Nah apa sih kah contoh yang udah BPOM tuh banyak banget, tapi memang harganya ada rate di atas gitu ya dibanding yang tidak ber-BPOM. Contohnya misalnya Teddy Club itu harganya 30 gram itu di 35.000. Atau yang kamu mau murah meriah ya, ini aku lagi coba ini nih Viva Face Mask ini bengkuang, ini itu kayak underrated. Aku tuh iseng-iseng, aku tuh lagi beli di Shopee buat masin harga 30.000 lah. Aku coba aja ini, ternyata nantilah tungguin ya hasilnya, ini kayak bagus banget. Nih aku juga beli yang kentang, beli yang pepaya, ini cuma 3.000 teman-teman, dan udah ada BPOM-nya, dapat 30 gram. Jadi ini tuh jauh lebih aman. Oke, cukup sekian info singkat dari aku. Jangan lupa komen, like, sama subscribe jika kalian suka atau ada yang pengen ditanyain, tulis komen di bawah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.